Dia nggak cinta sama lo, Bunga. Gue yang cinta sama lo. Gue akan selalu jagain lo. Dan lo tahu sendiri kan, gue selalu ada kapanpun lo butuh. Dede pengen keluar dari sekolah, Kak. Dede benci sama mereka semua. Mereka semua udah menghina kakak. Kata mereka, kakak bukan perempuan baik-baik. Semua isi rumah ini tuh pada nggak mau peduli sama keadaan. Bejat semuanya. Aku nyesel dilahirin sama orang jahat kayak gini. Saya perlu uang itu untuk biaya pernikahan Reno dan Bunga. Itu tidak mungkin, Bu Rati. Uang Bunga bisa keluar jika Bunga tanda tangan di atas ceknya atau diambil sendiri di bank. Saya mencintai Bunga, Pak. Dan saya mau ngelamar dia. Pasti Kak Bunga bahagia. Soalnya Bapak izinin kakak sama Kak Reno menikah. Apa? Ya udah, kalau nggak percaya tanya aja sendiri sama Bapak. Siapa itu? Boleh saya tahu siapa nama kamu? Nama saya Jeffrey. Mungkin saya salah alamat. Ibu pergi dulu ya, Jeffrey. Pikir gue kagak tahu lu siapa? Udah kerjaannya tiap hari cuma nongkrong doang di warung pojok sambil judi. Bapak lu juga kagak ada kerjaannya. Terus duit dari mana yang mau bayar kontrakan? Saya akan cari kerja, Bu Retno. Tapi tolong, Bu Retno, tolong. Tolong kasih kelonggaran supaya kami tetap tinggal di sana ya, Bu Retno. Tolong. Ya udah, gue kasih lu kelonggaran untuk tetap tinggal di rumah gue. Tapi lu mesti bayar duit kontrakannya setahun sekaligus. Lu jangan takut, Jeff. Tenang, Jeff. Tenang. Lu mesti tenang. Tenang. Lu nggak boleh takut. Lu nggak boleh takut. Ibu itu udah nggak sadar. Lu nggak ada kesempatan lain. Kapan lagi dapat kesempatan kayak gini, Jeff? Tenang, Jeff. Tenang. Duit segini pas banget buat bayar kontrakan Ibu Retno. Ini buat lu. Empok rawat baik-baik, jadi masih bisa dipakai lagi. Ini sih masih bagus semuanya, Pok. Dulu kebaya ini empok pakai pas jadi nganten. Semuanya dibeliin sama almarhum Bang Ridwan. Jadi kalau besok lu nikah sama Reno, dipakai ya. Jangan, Pok. Ini semua kan kenang-kenangan Empok. Masa Empok kasih ke Bunga? Bunga, lu itu dari kecil udah empok anggap anak sendiri. Sekarang udah gede. Mau nikah lagi, jadi empok ikut bahagia. Tolong diterima ya. Cuma ini yang bisa empok kasih. Pok, lu selalu merhatiin orang lain, ngebantuin orang lain. Sampai lu kagak bisa mikirin diri lu sendiri. Sekarang apa salahnya kalau ada yang merhatiin lu? belakangan ini Bunga kangen banget sama Ibu. Bunga pengen kalau Ibu selalu ada di samping Bunga, Pok.
Apalagi Bunga kan mau nikah. Tapi sekarang udah enggak, Po. Karena Empo udah ngelakuin semua hal yang pasti bakalan Ibu lakuin. Kalau Ibu ada di samping Bunga, Empo mau kan jadi Ibu Bunga? Kamu yang tabah ya. Sabar. Makasih, Po. Empo udah banyak bantu Bunga. Mama! Mama bangun, Mama! Mama bangun! Mama bangun! Mama bangun, Mama! Mama! Bangun, Mama! Papa angkat dong, Pak. Papa, angkat, Pak. Angkat, Papa. Mama bangun. Katanya Bunga itu mau pindah ya? Gue sih denger-denger gitu, Pau. Yes. Untung nih buat gue. Soalnya gue tuh nggak perlu lagi bayar utangnya Bunga. Ya repot, jangan kayak gitu kali, kesian bunganya. Habis, lu denger sendiri kan gosip yang disebarin orang-orang? Gosip tuh makin kenceng. Gosip apaan? Katanya uangnya Bunga tuh uangnya haram. Siapa yang berani bilang kayak gitu? Kalian sadar nggak sih? Kalau apa yang kalian bilang itu bisa nyakitin Bunga. Kita ini gede bareng Bunga. Harusnya tuh kalian tuh tahu Bunga orangnya kayak gimana. Sekarang Bunga mau mulai hidup barunya. Kalian bukan kasih selamat dia. Ini malah ngomongin yang enggak lagi. Pak, Bapak butuh apa? Enggak, Bunga mana? rumah Pak Yati. Udah. Kok di rumah Pok Yati sih? Bunga kan seharusnya di sini jagain Bapak. Bang, nggak apa-apa, Dad. Ya udah, Bapak nggak usah khawatir ya. Tanpa Bunga, Jeffrey bisa selesain semua uang kontrakan selama setahun. Lah, tumben lu pada kemari. Masuk. Maaf ya, Po. Kita gangguin, Po. Duh ile, kayak empo orang sibuk aja. Kagak ngapa-ngapa lagi. Pok. Si Bunga ada nggak? Ada tuh di dalam. Ntar ya, empo panggil. Bunga, ada Joni, Henny sama Bapau. Hei, pada mau ngapain? Ada yang mau mereka omongin nih sama lo, Bunga. Emangnya ada masalah apa sih? Bunga, sebelumnya kita minta maaf banget ya sama lo. Maaf. Maaf untuk apa? Maafin kita ya Bunga. Soalnya kita udah jahat sama lo. Di belakang kita selalu ngomong yang jelek. Seharusnya selama ini kita harus percaya sama lo. Bukan sama gosip-gosip yang aneh-aneh itu. Udah, nggak apa-apa kok. Gue tuh nggak akan pernah marah sama lo semua. Ngapain sih kita musuhan? Karena lo semua tuh sahabat gue. Jadi mau sampai kapanpun ya, kita nggak akan pernah berantem. Udah, lu pada duduk dulu. Empo ke dalam bikinin makanan minuman. Sekalian kita ngerayain Bunganya yang mau kawin. Bentaran ya. Yuk. Nih duitnya. Uang kontrakan. Mendingan Bu Retno hitung lagi deh. Jadi kalau kurang, Ibu bisa langsung minta saya. Emangnya Ibu pikir cuman Bunga yang bisa ngasih uang sama Ibu? Tapi lu dapat duit segini banyak dari mana? Alah, Ibu nggak usah nanya-nanya deh. Yang penting, Ibu sekarang nggak usah lagi ribut-ribut ngusir kami dari rumah itu.
Mama bangun. Mama. Angkat dong. Mama bangun. Mama bangun, Mama. Mama. Dede kan udah punya alamat sama nomor telepon Laura. Sekarang gantian dong. Dede bisa nulis alamat, tapi Dede nggak punya telepon. Kalau enggak, Dede kasih nomor Poyati aja ya. Siapa Poyati? Poyati tetangga Dede yang paling baik. Kalau Laura mau nyariin Dede, minta teleponin aja sama Poyati. Halo, Halo? dari siapa ya? Tunggu bentaran ya. Bunga, ada yang nyariin Dede. Namanya Laura. Katanya temennya si Dede yang di sekolahan. Waduh, hebat juga tuh si Dede. Malam-malam gini dapet telepon dari cewek lagi. Sirik aja lo jadi orang. Ya tuh Hen, si Bapak kan belum pernah dapat telepon dari cewek. Iya, nggak laku. Bapak sirik. Ini Pak. Halo? Halo, ini Bunga, kakaknya Dede. Ada apa ya? Ya deh, sekarang kamu kasih tahu alamat rumah kamu ke aku ya. Laura, halo? Iya. Iya. Lo pada temenin gue yuk. Ini kasihan banget nih ada yang minta tolong. Ini temen sekolahnya Dede namanya Laura. Yuk, kayaknya penting banget deh. Po, Bunga pergi bentar ya, Po. Yuk. Mama? Sayang, Mama nggak apa-apa kok. Tante nggak apa-apa? Sebenarnya apa yang terjadi, Tante? Darah Tante banyak banget keluarnya. Dia bukan maling. Wajah itu, wajah Jeffrey. Ya, aku ingat betul. Dia pasti Jeffrey, anakku sendiri. Tapi, mau apa dia kesini terus mukul aku segala? Apa dia kesini buat mencuri? Ya Allah. Apa Tante ingat sesuatu? Enggak. Saya nggak ingat apa-apa. Ibu itu sempat ngeliat muka gue sebelum gue pukul. Gimana kalau dia selamat terus ngelapor ke polisi? Udah, nggak usah khawatir. Mama tuh nggak apa-apa kok, Pak. Ya kan, nggak apa-apa. Untung semalam Laura bisa nemuin nomor telepon temennya. Terus kakaknya temennya itu yang nolongin Mama. Papa itu takut Mama kenapa-napa. Kita ke rumah sakit aja ya?
Nggak usah, Pak. Mama baik-baik aja. Papa nggak usah khawatir. Semalam Mama haus. Terus Mama bangun buat ambil air. Tapi ternyata Mama jatuh kepleset. Terus pingsan. Tapi kok Papa bisa tahu Mama pingsan? Ada voicemail di HP Papa. Laura bilang Mama berdarah. Papa coba telepon ke rumah, sibuk. HP Mama juga nggak aktif. Papa jadi khawatir. Ya langsung aja Papa pesan tiket, terus ke Jakarta. Maaf ya, Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Itu orangnya, Pak. Iya, betul. Saya nggak mungkin lupa sama orang yang mencuri uang saya di rumah dan mukulin saya, Pak. Betul, Pak. Tangkap, Pak. Iya. Pak, lepasin Pak. Bu, Pak. Ayo. Pak. Ayo ikut. Pak. Bang, temen lu tuh di luar, ngajakin ke warung pojok. Nah, udahlah, bilang aja gue sakit. Nggak enak badan atau apa lah, terserah lu deh. Gue lagi males keluar deh. Tumben. Ayo, udah sana. Hah? Pak, Mama cuma mau nganterin Laura sekolah aja kok, Pak. Iya, Mama itu kan barusan dari rumah sakit. Masa sekarang udah mau pergi lagi? Laura tuh biar Papa yang antar nanti. Udah, Pak, nggak usah. Papa nggak usah khawatir. Papa kan harus balik lagi ke kantor buat meeting. Jangan sampai gara-gara Mama, terus perjalanan bisnis Papa berantakan. Ya kan? Iya, tapi Ma, tadi dokter bilang luka Mama itu akibat pukulan benda tumpul, bukan terjatuh. Papa gimana sih? Kan Mama udah bilang Mama kan cuma kepleset. Kenapa aku merasa kalau dia nggak jujur? Apa yang dia sembunyiin dari aku ya? Nggak mungkin aku cerita. Kalau yang mukul aku itu Jeffrey. Dia kesini buat nyuri uang. Tapi aku yakin Jeffrey melakukan itu karena terpaksa. Dia mungkin sangat membutuhkan uang itu. Setidaknya aku harus lindungi Jeffrey dari polisi. Kak Bunga, Dede udah gak sabar nunggu nikahnya Kak Bunga sama Kak Reno. Dede pengen pakai baju baru, celana baru. Pokoknya Dede akan tampil beda. Pasti tamu yang datang akan banyak. Dede. Kak, itu Laura. Kak, kita juga undang Laura ya, Kak? Boleh? Dan kakak jangan lupa undang ibunya juga. Kita samperin mereka sekarang ya, Kak? Ya. Tante nggak tahu harus ngucapin terima kasih kayak gimana lagi ke kamu. Nggak apa-apa, Tante. Ini semua kebetulan kok. Ya, untung aja waktu pas Laura telepon saya yang angkat. Iya, Tante tahu. Tapi kalau bukan kamu yang nolongin, Tante nggak tahu gimana jadinya, ya kan? Laura, ini kakakku. Sebentar lagi dia mau nikah. Kamu juga datang ya? Iya, Tante. Tante datang ya sama Laura? Tante dan Laura pasti datang. Tante janji. Kamu kemana, Mon? Kok nggak sekolah? Mona, kamu ganti baju sekarang. Pokoknya kamu mesti sekolah. Kalau kamu bolos terus, ntar kamu nggak lulus. Bawel banget sih. Mau ngapain sih sekolah? Paling juga di sekolah main-main doang. Percuma kan sekolah? Mona, pokoknya kamu mesti sekolah sekarang. Dasar orang sirik. Nggak bisa lihat orang senang sedikit. Bunga. Assalamualaikum. Bunga, Poyati datang. Iya nih, Assalamualaikum. Juga datang. Ya ampun, Hen. Kok repot-repot segala sih bawa kado? Ini buat hadiah pernikahan lo, Bunga. Gue kan nikahnya nggak hari ini, Hen. Ya, pan lu nikahnya sama orang kaya, Bunga. Sama orang penting lagi. Kita kagak tahu diundang apa kagak. Ya, bener justru itu kita ngasihnya sekarang. Ya pastilah, Po. Empok, Heni, Bapak, Joni.
Kalian semua kan sahabat Bunga, keluarga Bunga. Pasti aku bakal ngundang. Ntar Bunga ngomong sama Reno ya. Reno pasti setuju. Aku yakin. Pasti Reno lagi mabok waktu ngelamar kakak jadi istrinya. Ya, nggak tahu deh. Pernikahan ini bakalan berjalan atau enggak. Makeup aja nggak becus, mau nikah sama orang kaya. Apa nggak diketawain nanti sama tamu-tamunya? Gila kali itu si Mona. Sombong banget sih. Tahu tuh, bawaannya sirik aja. Bunga, lu jangan dengerin omongannya si Mona yang lagunya mentah. Empo yakin dandanan lu nggak ada yang bisa nandingin sekalipun sama orang kaya itu. Empo tahu di mana beli baju yang cakep-cakep. Beneran, Po? Lah iya, pokoknya begini nih. Top Marco Top alias ngejreng trilip-trilip. Aldo! Mona? Hai, aku kesini mau ketemu kamu loh. Mona, seharusnya kamu nggak di sini. Lebih baik kamu di sekolah belajar. Ntar kalau udah selesai, baru kita ketemu lagi. Aduh, aku udah telat nih. Aku ke kelas dulu ya. Ini semua gara-gara Kak Bunga. Kenapa dia nyuruh aku pakai seragam sekolah? Kan padahal aku nggak mau sekolah. Aku mau kesini nemuin Aldo. Lihat kan, sekarang Aldo malah nyuruh aku sekolah. Bete. Cemberut aja. Pasti mau berangkat ke sekolah ya? Tapi nggak ada yang nganter. Cowok lu mana? Cowok? Bukannya lu kesini buat nyari cowok lu? Biar bisa nganterin lu sekolah. Enggak, dia bukan cowok gue tahu. Gue juga baru kenal sama dia. Oh gitu. Gimana kalau gua nganterin lu ke sekolah? Ya, daripada lu capek, ntar nggak konsen lagi di sekolah. Boleh, boleh, boleh. Dok. Noh, pacar lu lagi jalan sama si Japar bokep. Kakak sama adik sama aja. Harusnya gue lebih percaya sama Reno. Nyesel gue bantu Bunga. Kenapa lo bengong aja? Udah, santai aja. Biasanya kan lo yang nenangin gue. Ya udah, gue kelas duluan ya. Kamu? Tunggu! Sueb! Kejar lagi lo, kejar! Pak! Jangan! Pak, lepasin Pak, salah saya apa Pak? Saya tahu, kamu yang waktu itu mukulin saya, terus ngambil uang di rumah saya. Kamu harus datang ke kantor suami saya. Kalau tidak, saya akan laporin kamu ke kantor polisi. Dan ingat satu hal, saya tahu tempat tinggal kamu. Janji? Sueb, Baik, Bu. Ibu tahu kamu mencuri karena kamu nggak punya pekerjaan ya, Nak. Ibu akan kasih kamu pekerjaan asal kamu mau berhenti menjadi pencuri.
Pak Jamal, bilang aja kalau butuh bantuan kita. Iya Pak Jamal, kita bisa bikin apa aja yang Bunga butuhin. Bikin janur ke, dekorasi rumah ke. Yang penting rumahnya biar kelihatan bagus. Baik, kalau begitu kami pulang dulu Pak Jamal. Assalamualaikum. Malam. Kok pada semangat banget sih sama pernikahannya Bunga? Terlalu berlebihan tau nggak, Pak? Dep, pastinya lo makasih banyak orang yang bantuin. Lo harusnya abangnya yang bantuin. Bapak aja lagi sakit. Bapak juga sedih, Zep. Gak bisa bantuin. Coba kalau Bapak sehat, gak sakit kayak gini. Udah pasti Bapak bantuin, Zep. Bunga, lu cantik banget pakai baju itu. Bunga, lu nyobain baju ampe kayak kemudi diputer begitu. Kalau si Reno ngeliat, pasti dia langsung kelepek-kelepek saking demennya sama lu. Masya Allah. Empo bisa aja nih. Bunga, coba kalau gue udah segede Reno. Pasti gue yang nikah sama lo, Bunga. Lu tuh masih ingusan tahu. Wah. Ayo silakan duduk, Jeng. Aduh, saya nggak nyangka sekali Jeng ini mau datang ke rumah saya. Kok nggak bilang-bilang sih? Cuma kebetulan mampir aja kok, Jeng. Sekalian sebenarnya kita pengen tahu siapa sih sebenarnya calon menantu Jeng Ratih? Pasti dia cantik, anak orang kaya, pinter, lulusan luar negeri. Ya nggak, Jeng? Gini-gini kan saya tahu loh seleranya si Reno kayak apa. Apalagi selera maminya. Tenang, Jeng. Kok usah khawatir, nanti juga saya kasih tahu. Yang jelas menantu saya ini orang kaya. Tapi maaf loh, Jeng. Kalau memang Jeng Ratih suka sama calon menantunya, kok kita ngerasa kayaknya Jeng Ratih merahasiakan dia sih? Bikin kita penasaran aja. Iya loh, Jeng. Jeng, siapa dia? Apa kamu istrinya Wito, supir saya? Bukan. Tapi baju yang kamu pakai itu sama persis sama yang saya beliin untuk istrinya Wito. Oh, baju ini saya belinya di kaki lima. Baru tadi. Oh, mungkin baju yang saya beliin itu sudah dijual. Terus dibeli sama kamu. Maaf ya. Sebentar ya, Jeng. Mau apa kamu? Ngapain kamu kesini, ha? Aku cuma mau nanya, Tante. Nanya apa? Nanya tentang pernikahan aku sama Reno. Aku boleh tahu kan, Tante? Kira-kira bakalan dirayain di mana ya, Tante? Kamu sama Reno nikahnya di KUA. Puas. Ayo cepet sekarang pergi. Bikin malu aja. Dengar ya, saya nggak mau ada yang tahu tentang pernikahan kamu dan Reno. Bikin malu aja. Sana. Oh, jadi itu calon menantunya Jeng Ratih. Pantesan aja dia nggak mau kenalin sama kita. Tapi maaf ya, Jeng. Kita udah tahu kok siapa calon menantunya Jeng Ratih yang sangat kaya itu. Kita ngerti sih, Jeng. Kenapa Jeng Ratih nggak mau kenalin dia sama kita-kita. Ternyata saya sadar loh kalau kita itu seleranya beda banget.
Jadinya gimana Bunga? Pernikahan lo mau diadain di sini apa di rumahnya Reno? Mamanya Reno bilang pernikahan gue sama Reno jadinya di KUA. Asik, pesta di KUA. Pasti makanannya banyak banget. Enak-enak lagi. Aduh, udah gak sabar nih. Pengen cepet-cepet pesta. Aduh. Ngomong-ngomong, KUA itu di mana sih? Buntelan kentut. KUA itu kantor urusan agama. Tempatnya nganten lanang sama wadon ngucapin ijab kabul. Jadi kagak mungkin ada pestanya di sono. Otak lu isinya makanan mulu. Gue udah tahu. Gue udah ada feeling. Pasti ada yang gak beres sama pernikahan lo nggak. Dan gue tahu keluarganya Reno mau nyembunyiin pernikahan lu karena keluarganya Reno malu mau nikahin Reno sama lo. Pak Surya? Ini cek untuk pernikahan Bunga. Saya yakin itu lebih dari cukup untuk merayakan pernikahan Bunga dan Reno. Terima kasih. Pak Surya, Sekarang saya mau kamu temui Bunga dan katakan pada dia, kalian akan menikah di sini, di rumah ini, bukan di KUA. Ayolah Ren, kamu ke rumah Bunga sekarang. Bilang sama dia kalau pesta pernikahan kalian dilakukan di rumah. Ya? Ayolah sayang. Reno nggak akan menikah dengan biaya orang lain, Mah. Uang orang lain? Apa maksudnya? Uang yang diberikan Surya tadi itu uang keluarga kita, Ren. Seharusnya yang jadi pewaris dari seluruh harta kekayaan Arman itu keluarga kita. Mah, Mama itu kenapa sih? Selalu aja ngorbanin Reno untuk dapetin harta warisan itu. Mama nggak ngorbanin kamu, sayang. Justru Mama melakukan ini demi kamu, demi keluarga kita. Maafin Mama, Ren. Mama sama sekali nggak punya niat untuk ngorbanin kamu demi kepentingan Mama. Tapi cuma kamu satu-satunya harapan Mama. Ayolah, Ren. Kamu ke rumah Bunga ya. Demi Mama, sayang. Duh ile, yang lagi mikirin durennya mau dibelah, lain dah. Empok, kok malah bercanda sih? Bunga itu lagi sedih. Lihat tuh. Ya udah deh Bunga, jangan sedih kayak begitu. Yang pasti, lu kan mau nikah sama si Reno, iya kan? Iya Bunga, betul kata Mpok Yati. Lo nggak boleh sedih sekarang. Seharusnya lo harus senang sekarang, ya kan Pok? Iya. Benar tuh, lu tuh harus seneng. Nggak boleh sedih lagi ya. Gue gak sedih kok. Gue senang banget. Yang jelas biar gimana pun gue tetap jadi istrinya Reno. Masuk. Reno? Bunga, aku datang ke sini cuma mau ngasih tau kamu kalau pesta pernikahan kita akan diadain di rumah aku. Dan kita akan ngadain pesta besar-besaran untuk nyambut semua teman-teman kamu. Yang bener, Ren. Sayang, kamu lagi ngapain sih? Lagi bungkusin kado buat kakaknya Dede, Mah. Mainan kamu? Iya. Sayang, kakaknya Dede tuh udah gede, jadi dia nggak butuh mainannya kamu. Gak apa-apa kok, Mah. Kalau kakaknya Dede nggak suka, kan kakaknya Dede bisa kasih ke Dede.
Mama tahu. Pasti kamu suka sekali sama mereka berdua, ya kan? Mereka baik, Ma. Kan mereka nolongin Mama waktu Mama sakit. Ya sayang ya. Oh ya, sebentar. Mama juga punya hadiah buat kado pernikahan kakaknya Dede. Ya, dulu ya sayang ya. Sayang, mau bantuin Mama nggak? Aduh, Mama bingung deh. Hadiah yang mana yang paling bagus buat hadiah pernikahan kakaknya Dede? Yang mana? Yang itu apa yang ini? Yang ini aja deh, Ma. Yang ini ya? Iya. Ya udah, yuk kita bungkus ya. Ini pakai kado yang mana? Aduh. Ini ada apaan sih? Ini kok kelihatannya rame bener? Ini loh Pak, lagi bungkusin kado hadiah pernikahan kakaknya Dede. Ya nggak sayang? Iya, Ma. Tapi sayang ya, Papa nggak bisa ikut. Bagaimana kalau Laura dan Mama diantar Pak Soeb? Ya? Nggak apa-apa kok Pak, kan ada Mama. Ya nggak sayang? Iya. Hore! Ya Allah, ini adalah jalan ke rumahku yang dulu. Aku dalam bentar ya. Dek, maaf, mau nanya, tahu rumahnya Bunga nggak ya? Oh, tuh Bu, rumahnya di sana, Bu. Makasih ya, Dek. Ya. Bapak nggak boleh sedih. Pak, Bunga nggak bisa ngeliat Bapak sedih kayak gini. Lu sebentar lagi nikah, ya. Lu bakalan tinggal sama orang lain. Lu bakalan tinggalin kita, nggak? Enggak, Pak. Enggak. Bunga nggak akan pernah ninggalin Bapak. Walaupun Bunga nanti nikah, Bapak bakalan tetap sama Bunga. Ya. Sekarang Bapak harus istirahat ya, Pak. Ya Allah, itu rumah Bunga dan Dede. Rumahku dulu. Berarti mereka adalah anak-anakku. Bunga adalah anakku dan dia akan menikah